Nah, selanjutnya design requirement atau ketentuan desain ya. Jadi kita udah punya standar untuk ketentuan desain. Nah, jadi yang pertama adalah ketebalan minimum. Ketebalan minimum. Di ketebalan minimum ini kita harus ngecek desainnya, apakah dia itu udah sesuai garisnya, apakah terlalu kecil atau terlalu besar. Contohnya di seperti ini. Nah, oke, ini dulu aja. Nah, jadi ini ada garis. Garis ini fungsinya untuk mengukur ya nanti ya. Nanti kita langsung praktek. Saya jelasin dulu. Riche metal 0,003 in. Riches metal 0,003 in. Jadi ini bagian timbul sama lubangnya. Itu ukurannya paling kecil adalah 0,003 in. Nggak boleh di bawah itu. Ya, kalau ada di bawah itu harus dihilangkan ya, atau diblok. Nah, untuk ini yang nggak ada isiannya ya, yang nggak ada isiannya. Kalau dia ada isinya enamel atau warna, dia itu 0,006. Nah, sekarang cara pakainya gimana? Kita kembali ke template design. Nah, di sini ada outline. Nah, ini yang tadi, riches metal, sama enamel. Ini kita tinggal kopas saja. Ini udah sesuai. Ukurannya udah sesuai. Ya, kita tinggal kopas saja, terus masukin ke desain kita juga kita kan juga udah sesuai ya. Nah, tinggal diarah-arahin gini aja. Lihat bagian mana yang dia itu lebih kecil daripada garis ini, ketebalan garis ini. Kalau kita arahin ke teks-teks ini, nah ini kan dia ya sebenarnya agak kecil sih ini. Ini harus dibenerin. Nah, seperti ini, tapi sebenarnya kayak aman kalau nggak terlalu beda jauh. Tapi kalau bisa jangan terlalu ngepres ya. Jangan terlalu ngepres. Nah, setelah itu, nah kita bisa coba ke yang lain. Nah, yang dilihat ada detail-detail lingkaran. Nah, dia ternyata lebarnya lebih besar daripada ini. Itu aman. Ya. Kalau seperti ini aman nggak? Coba. Nah, ini nggak aman nih. Ini nggak aman. Jadi, solusinya adalah dia harus dilebarin. Nah, ini harus dilebarin desainnya. Nah, harus seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau misalnya tadi kasusnya misalnya ini mau diisi enamel, misalnya ini mau diisi warna. Nah, dia kan lebih kecil. Oh, ini sama dengan ya, sama dengan. Anggap aja kalau misalnya dia lebih kecil ya, kan nggak bisa diisi enamel. Berarti di sini ini detailnya harus dihilangkan. Nah, harus dihilangkan seperti ini. Karena udah nggak bisa diisi enamel. Nanti kalau dipaksakan, hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya kita detailnya terlalu kecil ya, kita detail, ini kan koin ya, koin. Jadi di sini ada bed. Bednya itu didetail sampai sedetail-detailnya. Padahal ini udah terlalu kecil, nggak bisa. Nah, jadi harus disederhanakan seperti ini. Jadi yang desain awalnya dia detail banget, harus disederhanakan. Nanti hasil finalnya seperti ini. Nah, ini seperti ini aja, dia hasilnya udah kayak apa ya? Udah hampir nggak sama desain orinya. Karena udah terlalu kecil banget. Gitu. Nah, ini juga ada contoh lagi. Nah, kalau misalnya seperti ini kan desain rumah ya. Nah, ini tag yang pertama satu nih, ini jaraknya. Dia terlalu tipis, nggak bisa. Jadi harus dibesarkan seperti ini. Lalu yang dua, dia diisi enamel nggak bisa. Jadi dia harus dibesarin sambil diisi polosan, nggak bisa pakai enamel. Dan selanjutnya, teksnya terlalu tipis, harus dibesarin. Seperti ini. Nah, ini nanti bisa dilihat di buku SOP juga. Ini juga sama. Nah, untuk yang pakai isian dia pakai 0,006. Kalau 0,002 dia nggak bisa pakai isian. Dia terlalu tipis. Nah, ini kan Ransom seperti ini. Nah, dia pakai ini. Dia nggak bisa. Jadi hasil akhirnya dia harus seperti ini. Karena udah tipis banget. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, ini sama ya. Nanti bisa dicek di buku SOP. Ini tentang ketebalan minimum.
Selanjutnya ada kerning atau jarak seimbang. Nah, jarak seimbang itu biasanya diterapkan di teks ya. Ya, teks itu harus balance kiri kanan. Kita bisa tekan Ctrl R untuk menunjukkan ruler. Nah, itu tinggal kita geser aja di sini. Nah, kita harus sesuaikan teksnya. Jadi teksnya ini nanti kita geser kiri kanan gini. Gimana caranya dia itu bisa seimbang, balance kiri kanan. Nah, lalu selanjutnya ada jarak atas bawahnya. Nah, jarak atas bawah itu yang ini. Jarak ke sini sama jarak yang ke sini. Nah, contoh, itu juga harus balance. Satu, itu tentang kerning ya. Nah, selanjutnya ada jarak seimbang. Nah, jarak seimbang itu seperti ini. Delimiter, seperti yang tadi ya, yang saya bilang tadi, delimiter. Dia juga jaraknya harus seimbang juga. Nggak boleh dia ke sini, terlalu ke sini, atau terlalu ke atas juga. Harus benar-benar seimbang. Menaruh objek apapun, dia itu jaraknya harus seimbang. Ini juga matahari, harus balance. Ya. Nah, selanjutnya ada kontras desain. Nah, kontras desain ini maksudnya ketika kita mendesain eh, sebuah desain itu kita harus memperhatikan kontras. Kalau kita seperti ini, kita lihat seperti ini, dia ini kurang kontras. Kenapa kurang kontras? Karena di sini bagian yang timbul dan bagian yang lubang dia itu nggak seimbang. Ya, jadi bisa dilihat dia itu seperti ini kan bagian timbul. Nah, ini yang seharusnya bisa dibikin timbul, dia malah dibikin outline, jadi nggak seimbang. Jadi kayak kebanyakan bagian yang berlubang, yang ceklong, kebanyakan bagian yang bridges part-nya. Nah, yang benar harus dibikin seperti ini. Itu bisa kelihatan kok. Nah, kalau dibandingkan dua ini, kan kelihatan warnanya kontrasan yang mana. Nah, jadi yang gelap terang kan kelihatan. Nah, ini kan kebanyakan gelapnya ya. Kebanyakan gelapnya, yang ini ada gelap terangnya, dia balance. Nah, kalau seperti ini, nanti dia hasilnya seperti ini. Nah, ini balance. Oke, next ada detail ya. Ini nanti di mock up sih sebenarnya. Cuma tak apa-apa. Jadi untuk detail gradasi, kita ada dua gradasi ya, yaitu gradasi melingkar seperti ini dan gradasi garis seperti ini. Untuk gradasi melingkar yang kecil, ini untuk detail-detail kecil. Kalau misalnya untuk dalam sebuah desain, dia itu detailnya kecil-kecil gini, kita pakai yang gradasi. Kenapa? Biar dia itu kelihatan apa ya namanya? Kelihatan kayak coin reel. Ya, jadi detail-detail yang kecil itu dia perbedaan warnanya kelihatan banget. Nah, kayak ini satu logo ini, dia udah ada perbedaan warnanya. Nah, kalau yang gradasi melingkar ini perbedaan warnanya itu banyak, ya. Nah, ini juga ada perbedaan warna, bintang-bintangnya juga. Nah, kalau yang seperti ini yang detailnya simple, itu kita nggak perlu pakai yang ini. Kita pakai yang simple aja, yang garis. Jadi untuk perbedaan warnanya udah mencakup keseluruhan. Kalau misalnya kita kebalik, misalnya kita pakai yang ini, nanti hasilnya malah kurang bagus. Ya, hasilnya kurang bagus. Nanti kelihatan. Ya. Jadi intinya detail kecil pakai gradasi melingkar, detail besar pakai gradasi yang lurus. Next ada style. Ya. Nah, ini kan kebanyakan untuk profesional ya, kebanyakan untuk koin profesional. Jadi kalau bisa kita jangan pilih style yang terlalu kartunis. Contoh, untuk pembuatan awan ya, kita nggak pakai yang ini, tapi kita pakai yang seperti ini. Bedanya apa? Dia detailnya simple, tapi udah mewakili. Nah, bedanya kalau misalnya ini ada sebuah pohon ya, ada sebuah pohon. Nah, pohonnya kita jangan pakai yang kayak gini, tapi kita pakai yang seperti ini. Dia detail. Ya. Kalau misalnya nanti detail di dalamnya terlalu ribet, ya udah kita tinggal di rilis aja. Nah, mobil juga sama, jangan pakai yang terlalu kartunis, pakai yang dia udah mewakili semua tapi simple. Ya, udah mewakili tapi simple. Kelihatan kan bedanya? Ya, bedanya kelihatan ya. Oke. Next ada Pantone. Pantone color. Nah, Pantone ini ada sebuah standar ya. Ini udah standar untuk percetakan koin, jadi kita pakai yang namanya Pantone. Nah, nanti ada SOP perubahan warna biasa ke warna Pantone. Nah, tapi di sini yang mau saya jelasin, ini adalah warna-warna yang dia itu udah paten. Warna-warna paten ya. Untuk hitam kita pakai Black Sea. Wajib pakai Black Sea. Nah,
Selalu selanjutnya untuk bendera Amerika, karena kebanyakan kita juga desainnya banyak yang memakai desain bendera Amerika, kita pakai warna ini 286C sama 186C. Untuk merah, biru, sama putihnya pakai 00C. Ini wajib ya, putihnya pakai 00C juga, hitam putih ini udah paten. Nah, nanti kalau perlu Air Force itu kayak angkatan udara, birunya pakai biru ini. Nah, kalau klien kita yang dari Kanada, kita pakai yang ini. Merah Kanada, Canadian Red. Nah, nanti marun pakai, marun yang tadi berarti. Nah, ini marun 202C. Nah, ini udah paten ya. Ini udah paten, nggak boleh diubah-ubah.